Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-11, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-22 ya. Keluaran 2 ayat 11 sampai 22. Saya akan membacakan ayat yang ke-22. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam setiap peristiwa di dalam perjanjian lama khususnya ya, itu selalu dicatat dan dikenang. Nah, hal-hal demikian yang menurut saya ini sangat menarik begitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kisah perikop ini begitu ya, di mana peristiwanya pada saat itu diawali dengan Musa membela bangsanya yang kemudian ia lari ke tanah Midian. Nah, dalam pelariannya itu dia berjumpa dengan pasangan hidupnya ya. Dia berjumpa dengan pasangan hidupnya yang kemudian Tuhan memberikan keturunan untuk keluarga ini. Dan sebagaimana kisah pada umumnya ya, setiap peristiwa terjadi, kemudian orang tuanya itu memberi nama anaknya berdasarkan peristiwa yang mereka alami. Tentunya tidak secara kebetulan ketika nama-nama itu diberikan ya. Ketika nama itu diberikan tentunya untuk mengingatkan mereka bagaimana Tuhan menolong, Tuhan melawat perjalanan kehidupan mereka. Saya juga demikian. Saya beri nama-nama anak saya berdasarkan pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk apa? Untuk kami sekali lagi mengingat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Apakah dalam setiap peristiwa pengalaman rohani dengan Tuhan ada sesuatu yang kembali mengingatkan kita? Tadi malam saya ngobrol dengan salah satu murtadin. Dia seorang Banyuwangi begitu ya. Dia dari Banyuwangi. Suatu kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika tengah malam ya. Di tengah malam dia lagi nonton TV begitu. Tiba-tiba TV itu mengecil gambarnya dan keluar suara. Keluar suara yang mengatakan, ikutlah aku akan menyertaimu sampai akhir hidupmu. Ini sesuatu yang menarik dari sahabat kita ini. Waktu dia sampaikan, pengalaman itu membuat dia menyadari bahwa ada satu pribadi yang akan memimpin perjalanan hidupnya. Sampai dia percaya dan menerima Yesus, dan hari ini dia menjadi kesaksian ya bagi banyak orang. Dia bagikan pengenalan dia akan Tuhan. Nah, ini bagi saya sesuatu yang menarik ya. Pengalaman ini yang terus membuat dia hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Dia juga pernah saksikan di saat dia sedang terpuruk begitu ya. Dia sedang terpuruk, dia sedang mengalami permasalahan. Pada saat itu orang tuanya sakit, bisnisnya hancur begitu ya. Dia sudah tidak punya harapan, dia tidak bisa lagi meminta bantuan kepada saudara-saudaranya. Yang dia lakukan pada saat itu, dia hanya datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Waktu itu mamanya lagi sakit, dia berdoa, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan benar. Ya, memang peristiwa itu divideokan sama murtadin kita ini. Dan kemudian pada saat orang tuanya lemah, pada saat orang tuanya mulai terpuruk, putus asa begitu ya, dia selalu ingatkan momen-momen bagaimana Tuhan sudah menolong
perjalanan kehidupannya. Nah, itu sangat efektif sekali ya. Sampai hari ini orang tuanya tetap bisa kuat, tetap bisa bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita saya percaya punya pengalaman masing-masing di dalam pengalaman rohani dengan Tuhan. Apakah dengan nama, apakah dengan benda tertentu, apakah dengan momen-momen tertentu, kita punya pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Nah, biarlah pengalaman-pengalaman itu, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pengalaman kita melewati setiap pergumulan, ini menolong dan meneguhkan iman kita. Untuk apa? Untuk kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Ya, pengalaman-pengalaman rohani itu tetap kita simpan ya, kita bagikan, sehingga pada saat kita mengalami sesuatu yang mungkin lebih berat atau sesuatu yang berat begitu, kita ingat lagi, oh ya, yang kemarin aja Tuhan tolong, yang ini pasti Tuhan juga akan menolong. Nah, dibutuhkan apa? Kesabaran dan kepercayaan bahwa Tuhan akan sedang melakukan yang terbaik. Saya percaya setiap kita punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, biarlah pengalaman-pengalaman rohani itu senantiasa menjaga hati kita, untuk kita boleh hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Nikmati pengalaman bersama dengan Tuhan. Jika kita sudah melewatinya, simpan, bagikan, ya, biar itu menjadi kenangan yang indah. Ketika kita mengalami keterpurukan, kita buka lagi album kenangan itu. Nah, kalau ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami beban yang berat, pergumulan yang berat, masalah seolah bertubi-tubi, atau apapun itu pergumulannya, ingat, buka album pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan kita akan dibuat kagum oleh Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia pasti memberi yang terbaik, dan kita percaya berkat-Nya selalu baru tiap hari. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi mengenang akan kasih dan kebaikan Tuhan. Saya suka dengan satu lagu rohani yang mengatakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Itu satu lagu yang menurut saya luar biasa. Kita diajak kembali mengingat kasih, perbuatan, dan pertolongan Tuhan itu di dalam hidup kita. Jadi jika ada di antara kita yang hari ini sedang bergumul, menghadapi bermacam-macam masalah, ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan-Nya, dan kiranya kita mengingat setiap karya Tuhan itu membuat kita semakin bangkit, membuat kita semakin semangat di dalam kita mengiring Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pengalaman rohani yang Engkau izinkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya pada saat kami menjalaninya tidak mudah, tetapi ketika kami bisa melewatinya dan hari ini kami bisa melihat ke belakang, sungguh luar biasa pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan jika ada di antara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, berbagai masalah, berbagai sakit penyakit, ajar kami kembali melihat pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Engkau. Ini doa seru kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau boleh berkati saudara-saudara kami yang sakit, dan jamah pulihkan, sembuhkan. Biar kami juga boleh dikasih sehat. Tuhan juga yang pelihara hidup kami. Yang sedang mengalami pergumulan, masalah, kami berdoa. Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan juga yang akan campur tangan, sehingga kami bisa melewatinya. Engkau Allah yang senantiasa menjaga, memelihara, yang juga akan menjaga, memelihara kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa jika ada di antara kami sedang mengalami keterpurukan, biarlah mereka juga senantiasa mengingat kasih dan perbuatan-Mu di dalam kehidupan mereka. Pengalaman-pengalaman rohani juga boleh Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh kembali mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita senantiasa mengingat kasih dan perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.